Tanda salib yang kita lakukan dalam perayaan Ekaristi itu melambangkan tanda kemenangan Kristus sendiri. Namun berapa kali sih kita melakukan tanda salib dalam perayaan Ekaristi itu? Halo Bapak Ibu serta teman-teman muda, welcome to my YouTube channel saya di Liturgi Kue. Nah, dalam video Liturgi Kue kali ini kita ingin membahas video katekese dengan topik yang cukup menarik. Dan topik ini berangkat dari problematika dan pertanyaan umat, yaitu berapa kali kita membuat tanda salib dalam perayaan Ekaristi. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan umat karena apa? Banyak sekali umat yang juga bertanya kepada saya, berapa kali sih kita membuat tanda salib? Ada yang bilang 2 kali, ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 5 kali, ada yang bilang 7 kali, atau ada yang bilang bahkan 70 kali. Waduh, nah banyak banget jadinya. Nah, jadi pada video katekesi kali ini saya akan membahas dan memberikan katekesi mengenai berapa kali kita membuat tanda salib dalam perayaan Ekaristi. Namun sebelumnya, Bapak Ibu serta teman-teman muda, jangan lupa untuk tetap like, comment, subscribe channel saya di Liturgiku ini. Karena channelnya masih baru, semoga channel ini bisa bermanfaat dan semakin berkembang di kemudian hari. Oke, kita akan membahas pertanyaan ini atau problematika umat ini. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih makna dari melakukan tanda salib? Nah, tanda salib apa sih artinya? Tanda salib merupakan tanda kemenangan kita sebagai umat Kristiani. Secara simpel itu maknanya. Lewat tanda salib kita semakin ingat akan tanda kemenangan Kristus. Lewat salib dosa kita ditebus. Dengan membuat tanda salib kita semakin diingatkan bahwa lewat tanda salib, sekali lagi, itulah tanda kemenangan Kristus, menjadi tanda kebanggaan kita sebagai umat Katolik. Nah, tentu kita tahu bahwa perayaan Ekaristi adalah puncak dari iman kita sebagai umat beriman. Nah, berapa kali sih kita membuat tanda salib? Nah, seperti yang saya ingin tegaskan adalah membuat tanda salib dalam perayaan Ekaristi adalah sebagai ungkapan iman kita. Maka dalam perayaan Ekaristi kita membuat tanda salib di awal dulu. Mengapa kita membuat tanda salib di awal? Agar kita semakin ingat akan tanda kemenangan kita yang menjadi, dan sekaligus dengan membuat tanda salib di awal perayaan Ekaristi, kita ingin membuka rangkaian doa kita dalam perayaan hari Minggu itu bersama dengan umat dengan membuat tanda salib di awal. Nah, itu tanda salib yang pertama tuh, di awal. Lalu yang kedua, tentu di akhir. Kita membuat tanda salib di akhir perayaan Ekaristi. Pada saat diakon, imam atau uskup memberikan berkat perutusan kepada kita, dan kita membuat tanda salib sebagai tanda kita menerima berkat Allah yang dicurahkan kepada kita lewat para imam, para diakon, dan para uskup. Nah, itu adalah tanda salib yang kedua. Nah, mungkin dari Bapak Ibu serta teman-teman merasa udah cukup nih tanda salib kedua. Namun, faktanya ada tanda salib yang ketiga. Ini mungkin ada yang sudah melakukan, ada yang mungkin belum melakukan. Loh, tanda salib ketiga itu apa sih? Nah, tanda salib ketiga terletak sebelum bacaan Injil dalam liturgi Sabda. Nah, sebelum bacaan Injil, kita diajak untuk membuat tanda salib. Nah, kalau di awal dan di akhir ini kan kita membuat tanda salib besar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, dalam liturgi Sabda, tepatnya sebelum bacaan Injil,
kita membuat tanda salib, yaitu tanda salib kecil di dahi, di mulut, dan di dada. Loh, maknanya apa sih? Nah, ini kan selalu menjadi pertanyaan nih. Maknanya apa sih? Artinya apa sih? Nah, kenapa kita membuat tanda salib sebelum bacaan Injil? Untuk mengingatkan kepada kita sebenarnya bahwa kita diajak untuk bersiap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pada saat itulah pada saat bacaan Injil lah Allah sedang berfirman. Karena apa? Bacaan Injil merupakan puncak dari liturgi sabda. Pada saat itulah atau sebelum bacaan Injil kita membuat tanda salib di dahi, di mulut, dan di dada. Ada maknanya tersendiri. Dengan membuat tanda salib kecil di dahi, kita diajak untuk semakin membuka pikiran kita terhadap sabda Tuhan yang akan kita dengar. Selanjutnya, dengan membuat tanda salib di mulut, kita diajak untuk semakin siap mewartakan sabda Tuhan lewat sabda Tuhan yang sudah kita dengar terlebih dahulu pada bacaan Injil di perayaan Ekaristi. Yang terakhir, membuat tanda salib kecil di dada, kita diajak untuk menyimpan segala firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam hati kita. Maka itulah pentingnya kenapa kita membuat tanda salib sebelum bacaan Injil. Jadi, berapa kali kita membuat tanda salib dalam perayaan Ekaristi? Kalau kita lihat dari susunan tata perayaan Ekaristinya, total ada 3. Di awal, di akhir, dan sebelum bacaan Injil, ya tanda salib kecil 3 itu. Nah, lalu pasti pertanyaan selanjutnya nih, pasti umat bertanya, loh, kalau misalkan saya ingin membuat tanda salib lebih dari 3, boleh nggak? Misalkan saya maunya 5 kali nih karena kurang afdol. Saya mau 7 kali deh karena mungkin kurang afdol lagi. Nah, apakah boleh? Saya ingin memberikan analogi seperti ini. Kita pasti pada makan malam kita diberikan sup daging, misalkan dikasih sup daging 1 porsi nih. Ini dalam kondisi kita lapar nih, makan 1 porsi sup daging, wah masih lapar. Apakah kita boleh nambah? Ini dalam kondisi lapar nih, apakah kita boleh nambah? Tentu boleh dong, karena ada hal yang belum terpenuhi. Karena kita masih lapar, sehingga kita perlu nambah. Tentu ini boleh, karena kita masih lapar, sehingga kita tambahlah 1 porsi. Tambah lagi boleh nggak? Boleh, jadi tambah 2 porsi dan seterusnya. Analogi ini yang ingin saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan ini. Bolehkah kita membuat tanda salib lebih dari 3 kali? Jawabannya, silahkan. Dipersilahkan. Sekali lagi. Karena apa? Dengan membuat tanda salib lebih dari 3 kali, misalkan sebelum doa komuni saya ingin membuat tanda salib, lalu sesudah menerima komuni saya ingin membuat tanda salib lagi, boleh. Karena apa? Itu menjadi penghayatan iman kita, penghayatan iman secara individu. Memang secara urutan tata perayaan Ekaristi hanya 3 kali. Namun jika Bapak Ibu serta teman-teman ingin membuat tanda salib lebih dari 3 kali, dipersilakan. Karena mengapa demikian? Itu menjadi penghayatan pribadi kita sebagai penghayatan pribadi lebih ke individu ya, sebagai umat beriman. Oke, jadi itulah video katekesi mengenai berapa kali kita membuat tanda salib dalam perayaan Ekaristi. Nah, di akhir video ini saya ingin mengajak Bapak Ibu serta teman-teman, karena tentu media channel Liturgiku ini adalah menjadi sarana untuk saling belajar. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman nih, jika Bapak Ibu dan teman-teman ingin bertanya seputar liturgi, silahkan tulis di kolom chat. Terserah membahas liturgi apa saja. Karena apa? Di video YouTube saya selanjutnya, kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan umat seputar perayaan Ekaristi. Jadi jika Bapak Ibu serta teman-teman ingin bertanya mengenai pertanyaan seputar perayaan Ekaristi, silakan tulis di kolom chat aja. Jadi
biar kita bisa saling belajar. Tidak perlu malu-malu, Bapak Ibu serta teman-teman, tulis di kolom chat aja sehingga kita bisa saling belajar dan saling mengerti satu sama lain mengenai liturgi, sehingga kekayaan liturgi kita semakin luas. Baik Bapak Ibu serta teman-teman, itu saja video katekesi kali ini. Semoga video katekesi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu serta teman-teman dalam mengikuti perayaan Ekaristi, baik secara online maupun secara offline, ingat masih dalam situasi pandemi ya. Oke, itu saja video saya. Jangan lupa tetap like, comment, subscribe video channel saya, dan terima kasih. Berkah.